Bayangin ya, orang yang udah dikubur atau mungkin udah dikremasi, bangun dari kematian. Teman-teman percaya? Atau teman merasa, oh Tuhan mah sekarang ini udah jarang saya lihat bekerja. Kita itu acap kali B aja. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra di KT87. Hari ini saya mau berbagi dari Lukas pasal 16. Lukas 16 ini adalah satu teks yang tahun 2009-2010 saya gumuli dan sangat memberkati perenungan-perenungan saya, refleksi-refleksi saat teduh saya. Nah teman-teman, hari Sabtu malam kemarin saya diminta sebuah gereja untuk Zoom meeting. Saya dikasih satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita zaman ini tidak bisa mendengar suara Allah secara audible? Kayak Musa, Elia, Elisa. Mereka kayaknya enak tuh ngobrol sama Allah secara audible. Dapat konfirmasi, dapat verifikasi untuk hidup mereka. Nah kita zaman ini, there is nothing left gitu. Nggak ada yang tersisa. Cuma ada Alkitab doang. Jadi kita nggak bisa dengar suara Tuhan dong. Nah saya diberikan pertanyaan itu, saya berefleksi dari Lukas pasal 16 ini. Meskipun tidak secara eksplisit menjawab pertanyaan itu, tapi menurut saya ini teks yang patut kita perhitungkan. Ya. Saya mau membacakan ayat 27 sampai 31 saja. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia, Lazarus, memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 diceritakan 2 orang. Orang kaya dan Lazarus si miskin. Orang kaya ini hidupnya serakah, Lazarus si miskin makan hanya dari remah-remah yang tersisa dari meja makanan si orang kaya. Ceritanya mereka berdua mati, yang masuk surga adalah si miskin Lazarus. Surga digambarkan dengan pangkuan Bapak Abraham. Karena orang Yahudi yakin Abraham itu bapak moyangnya pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Nah teman-teman, di akhir hidup mereka, si kaya masuk neraka, Lazarus masuk surga, si kaya itu bilang sama Bapak Abraham, ayat 27, tolong dong, suruh Lazarus si miskin itu ngomong ke saudara-saudaranya. Teman-teman, permintaan di ayat 27 ini menyuruh dia ke rumah ayahku, itu artinya si orang kaya ini minta kepada Abraham supaya Lazarus itu bangkit dari kematian. Bayangin ya, orang yang udah dikubur atau mungkin udah dikremasi, bangun dari kematian. Itu permintaan orang kaya. Tolong suruh Lazarus tuh bangun dari kematian, kasih tahu saudara-saudaraku. Masih ada soalnya saudara-saudaraku yang hidup dalam kemewahan kekayaan. Tolong ingetin mereka supaya mereka bertobat dan tidak masuk dalam penderitaan yang aku masuki sekarang ini. Tolong bangunin. Apa respon Bapak Abraham ayat 29? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Abraham berkata, seolah-olah ya ayat 29, nggak perlulah Lazarus sampai harus bangkit dari kematian. Ada pada mereka kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua, hakim-hakim, kitab-kitab sejarah, sampai kitab nabi-nabi, dari mulai Yesaya, Yeremia, terus sampai Zakaria, Maleaki. Ada kok pada mereka. Kalau mereka baca itu mereka akan bertobat dan percaya. Lanjut ya, ayat 30. Orang kaya itu berkata,
Tidak, Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Bapak Abraham, aku ini orang kaya, saudaranya. Kelakuanku sama kayak kelakuan mereka. Kulturnya mereka aku tahu. Kebiasaan mereka aku tahu. Aku juga baca kok perjanjian lama. Tapi aku nggak percaya. Bapak Abraham, sorry, cara itu nggak efektif buat mereka. Coba deh kamu bangunin Lazarus, kasih ke mereka. Mereka pasti bertobat. Jadi orang kaya ini bicara dari perspektif pengalamannya dia. Dia nggak pernah ngelihat ada orang bangkit dari kematian, makanya dia nggak percaya. Apa jawab Bapak Abraham? Ayat yang terakhir 31. Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau saudara-saudaramu tidak mendengarkan perjanjian lama, Alkitab yang pada waktu itu mereka pegang, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun ada orang bangkit dari kematian. Teman-teman waktu baca Lukas 16 ayat 31, kita orang perjanjian baru yang ada di tangan kita pada saat ini bukan hanya kitab Musa dan nabi-nabi. Yang ada di tangan kita pada saat ini termasuk Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Termasuk surat-surat Paulus. Termasuk tulisannya Petrus. Termasuk tulisan Rasul Yohanes. Komplit banget ya. Kalau kita nggak percaya kepada Alkitab yang lebih komplit ini, sekalipun ada orang bangkit dari kematian, kita juga nggak akan percaya. Percaya nggak teman-teman, mujizat masih terjadi? Kalau teman-teman, saudara-saudara suka mendengarkan saya berulang kali mengatakan, kita itu acap kali B aja terhadap setiap mujizat yang terjadi di sekeliling kita. Rasa syukur kita itu kurang besar, kurang takjub. Padahal Allah bekerja dengan begitu banyak, begitu masif di dunia ini. Teman-teman, saya mendengar cerita mengenai Francis Schaeffer, seorang filsuf Injili yang hidup tahun berapa tuh ya? 1912 sampai 1980-an. Saya lupa persisnya, tapi peristiwa ini terjadi tahun 47, teman-teman. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita Francis Schaeffer, seorang filsuf Injili, teistik, dan musuhnya dia pada waktu itu adalah ateis. Jadi ceritanya dia naik pesawat dari Eropa ke Amerika, mau pulang ke rumahnya. Dia melewati Samudra Atlantik, pesawat udah tua, ada 2 engine di 2 sayap kanan dan sayap kiri, ada satu. Di tengah Samudra Atlantik itu tiba-tiba mesinnya satu itu rusak, teman-teman, hancur ya, keluar api begitu ya. Jadi pesawatnya itu turun, teman-teman, akan jatuh ke tengah lautan. Ketika seluruh penumpang panik, maka pilotnya keluar dari ruang kemudi, dari kokpit, dan berkata, para penumpang, ayo kita pakai pelampung, pesawat ini akan jatuh di tengah Samudra Atlantik. Teman-teman, ketika peristiwa itu terjadi, Francis Schaeffer segera berdoa kepada Tuhan yang diyakininya selama ini. Dan ternyata berita yang sama, teman-teman, kejatuhan pesawat itu nyampe ke Amerika Serikat. Dan barangkali Amerika berdoa, saya nggak tahu, tapi cerita yang saya dapatkan, istri dan 3 anak Francis Schaeffer itu berdoa. Mereka berdoa. Dan entah mengapa waktu pesawat itu mau menyentuh permukaan laut, tiba-tiba mesin yang rusak tadi itu nyala lagi, teman-teman. Dan akhirnya terbang lagi ke atas sampai landing dengan selamat di Amerika Serikat. Dan teman-teman, ketika pesawat itu landing di Amerika Serikat dengan selamat, Francis Schaeffer berdialog dengan pilotnya. Kok bisa sih tadi selamat? Kenapa itu? Pilotnya berkata, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu kalau kayak gitu tadi, harusnya kita semua mati di atas Samudra Atlantik, jatuh pesawatnya.
Saya nggak tahu kenapa. Francis Schaeffer berkata sebagai seorang rohaniwan, dia mengatakan bahwa, saya kasih tahu ya, pesawat itu bisa selamat karena Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Teman-teman percaya Tuhan masih bekerja hari ini? Atau teman-teman merasa, oh Tuhan mah sekarang ini udah jarang saya lihat bekerja. COVID-19 juga mungkin kita nggak punya harapan ke Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita pada berita-berita vaksin sudah segera ditemukan, Agustus ini akan uji coba klinis tahap ketiga, nanti Januari 2021 uji coba klinis tahap keempat. Nah, kita bergantung tuh pada berita-berita itu, kita tidak lagi bergantung kepada Allah. Teman-teman, saya cuma ingin mengajak teman-teman berefleksi saat ini. Bagaimana saat teduh teman-teman? Teman-teman enjoy nggak dengan firman? Kalau kamu tidak diyakinkan oleh kesaksian Musa dan para nabi, serta para penginjil dan rasul, kamu juga nggak akan yakin meskipun ada mujizat terjadi. Kalau sampai COVID ini berhenti tanpa vaksin, saya bukan nabi, saya nggak tahu juga. Tapi saya mau berkata dengan yakin, based on Lukas 16. Kalau sampai COVID ini berhenti tanpa vaksin, teman-teman juga nggak akan percaya dan takjub kepada Tuhan. Karena selama ini teman-teman nggak membaca Alkitab dengan baik kok. Apapun yang terjadi, mujizat apapun yang terjadi, kita juga tidak akan mau diyakinkan. Saya tutup dengan ayat yang sama ya. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, jika teman-teman tidak mendengarkan para penginjil dan para rasul, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kesimpulannya, pertama-tama, terpukaulah lebih dulu kepada firman. Baca baik-baik, renungkan. Dia berbicara secara clear dengan kita. Kalau teman-teman tunduk pada firman, saya yakin di dalam situasi hidup sehari-hari, kita akan lebih cepat bersyukur, cepat terpukau, dan ujungnya menyadari Allah tak bekerja sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati.